Timnas Indonesia U19 sukses meraih kemenangan di matchday keempat Grup A, Piala AFF, U19 2022. Berhadapan dengan Filipina U19, Garuda Nusantara menang dengan skor 5-1. Bermain di depan ribuan pendukung setia, Timnas Indonesia tampil menekan sejak awal laga. Shin Tae-yong yang melakukan rotasi di laga ini tampil menekan sejak awal. Namun Filipina di awal-awal laga memberikan perlawanan yang cukup sengit. Meski unggul 3 gol di babak pertama, Timnas Indonesia tidak mengendorkan serangannya. Benar saja, baru 4 menit babak 2 berjalan, Garuda Nusantara kembali mencetak gol. Kali ini Rabani sukses mencatatkan hat-trick melalui sundulannya, sehingga Indonesia unggul 4-1 atas Filipina. Gol tersebut membuat Timnas Indonesia semakin percaya diri untuk mempertahankan dominasi terhadap Filipina. Alhasil di menit 70, Timnas Indonesia sukses mencetak gol kelimanya. Setelah unggul 5-1, permainan intensitas Indonesia mulai menurun. Para pemain terlihat agak kecapean dan momen ini dimanfaatkan Filipina untuk menekan pertahanan Garuda Nusantara. Namun meski tampil menekan, namun mereka gagal membuat peluang berbahaya di laga ini. Alhasil hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Skor 5-1 bertahan untuk kemenangan Indonesia. Berkat hasil ini, Timnas Indonesia mendapatkan kenaikan posisi di klasemen sementara Grup A. Piala AFF, U19 2022 Indonesia mengoleksi total 8 poin dari 4 laga, sehingga mereka naik ke peringkat 3, menggusur Myanmar yang kalah dari Vietnam pada sore tadi. Bintang internasional Prancis itu akan kembali berkostum Bianconeri setelah menghabiskan 6 tahun terakhir di Old Trafford. Paul Pogba sedang dalam perjalanan ke Italia untuk menuntaskan transfernya ke Juventus. Dengan sang juara Piala Dunia 2018 siap kembali menghidupkan karirnya di Turin setelah berpisah dengan Manchester United. Gelandang berusia 29 tahun itu menghabiskan 4 tahun bersama Bianconeri antara 2012 dan 2016. Dengan reputasinya meningkat di Italia hingga United membawanya pulang kembali ke Old Trafford dengan rekor transfer 89 juta pound. Kontrak baru yang disodorkan oleh Juventus diyakini berdurasi 4 tahun. Dengan penggawa internasional Prancis itu dijadwalkan akan menjalani tes medis pada Sabtu mendatang. United memang berusaha untuk memperbarui kontrak Pogba pada musim panas 2021 lalu. Dengan tawaran yang lebih baik termasuk kenaikan gaji 290.000 pound per pekan sesuai laporan. Namun usaha mereka tidak membuahkan hasil. Pogba jelas tidak terkesan melihat United enggan lagi untuk membahas masalah kontrak dan membiarkannya menunggu dalam masa 12 bulan terakhir sebelum kontraknya habis. Katanya, bagaimana Anda bisa memberitahu seorang pemain bahwa Anda benar-benar menginginkannya dan tidak menawarkan apapun kepadanya? Bukan lagi pelatih Paris Saint-Germain. Pochettino mengirim salam perpisahan usai pemecatannya. Pelatih Argentina digantikan oleh Christophe Gatlier usai menyepakati kontrak 2 tahun di Parc des Princes. Pochettino akhirnya diberhentikan setelah spekulasi yang panjang sejak PSG terhenti di babak 16 besar Liga Champions. Selanjutnya Pochettino memang sukses membawa Kylian Mbappe merebut kembali titel juara Liga 1. Namun, Pochettino tetap dianggap gagal karena tak mampu memenuhi ekspektasi mendatangkan gelar juara Eropa. Apalagi PSG memiliki skuad yang lebih dari cukup usai mendatangkan Lionel Messi di musim panas lalu. Mauricio Pochettino harus berpisah kembali dengan PSG setelah dulu pernah bermain di sana. Lewat tulisannya di Instagram, Pochettino fokus pada kesuksesannya memenangi Liga Prancis. Kepada Nasser Al-Khelaifi, Presiden PSG, saya ingin berterima kasih karena telah memberikan saya kesempatan menjadi bagian dari keluarga PSG lagi. Kita menikmati sejumlah momen yang menakjubkan dan kemenangan-kemenangan penting, dan sebagai seorang staf pelatih dengan pengalaman kami selalu mengambil pelajaran untuk meningkatkan evolusi untuk masa depan. Mauricio Pochettino tampaknya mesti menunggu lebih lama sebelum mendapatkan pekerjaan selanjutnya. Sebelumnya, Pochettino sempat dikaitkan dengan posisi pelatih Athletic Bilbao namun kini sudah ditempati oleh Ernesto Valverde. Ada kabar perpecahan di PSG. Kylian Mbappe mau Neymar dijual,
Tapi Lionel Messi tidak setuju. Kylian Mbappe punya satu privilege di Paris Saint-Germain ketika memperpanjang kontraknya. Mbappe boleh ikut ambil bagian dalam menentukan pembelian dan penjualan pemain. Salah satu pemain yang dirasa Mbappe kurang memberi kontribusi adalah Neymar. Dilansir dari RMC Sport, Kylian Mbappe menilai Neymar kerap dilanda cedera, beberapa kali indisipliner dan kurang memberikan kontribusi di lapangan. Pihak PSG pun dikabarkan memang mau melepas Neymar, andai ada tawaran yang masuk. Neymar sebenarnya masih terikat kontrak, sampai tahun 2025. Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi pun pernah memberi kode akan melepas striker asal Brasil tersebut. Walau masih terdengar implisit, dikabarkan, Lionel Messi pasang badan. Messi tidak setuju kalau PSG dan Mbappe menjual Neymar. Messi masih mau bermain dengan Neymar. Tak heran, Messi dan Neymar berteman baik sejak di Barcelona dulu. Pelatih baru PSG, Christophe Galtier coba redam situasi. Galtier mau berbincang dulu dengan Neymar, tapi tentu saja keputusan akhir ada di tangan klub. Pelatih mana yang tidak ingin memiliki pemain seperti dia di dalam tim? Saya memiliki gagasan yang sangat tepat tentang apa yang akan saya harapkan dari Neymar. Saya akan bertemu dengannya, berbincang, dan saya ingin dia bertahan bersama kami, ujarnya. Banyak faktor diduga memicu rumor Cristiano Ronaldo ingin hengkang dari Manchester United. Salah satunya soal transfer, Manchester United kalah sigap dari para rivalnya. Manchester United baru mendapatkan satu pemain dari bursa transfer, yakni Tyrell Malacia dari Feyenoord. Sementara itu para rival seperti Manchester City dan Liverpool sudah lebih cepat bergerak. Manchester City sudah mengamankan Erling Haaland dan Calvin Phillips, sedang Liverpool merekrut Darwin Núñez, Calvin Ramsay, dan Fabio Carvalho. Seperti diketahui Ronaldo kabarnya telah meminta dijual jika Manchester United mendapatkan tawaran yang oke. Pergerakan lambat Manchester United di bursa transfer sejauh ini memang dituding jadi salah satu pemicu, selain soal kegagalan lolos ke Liga Champions musim depan. Rio Ferdinand mengakui wajar saja jika Ronaldo memang gregetan dengan pergerakan Manchester United. Ia pribadi pernah mempertanyakan langkah-langkah klub semasa menjadi pemain dan ia yakin saat ini sebenarnya banyak pemain di Manchester United yang juga bertanya-tanya. Kami lambat di bursa transfer. Memang pasti ada pekerjaan yang sudah berjalan di belakang layar di Manchester United, tapi kita semua manusia, kita semua tak sabar, dan cuma ingin ini beres, sambung Ferdinand. Spekulasi pergantian pelatih kepala PSG di musim panas ini ternyata jadi kenyataan. PSG resmi mengumumkan bahwa mereka berpisah dengan Mauricio Pochettino. Pochettino pertama kali menangani PSG pada tahun 2020 silam. Ia menggantikan sosok Thomas Tuchel yang dipecat oleh manajemen PSG. 2 musim menangani PSG, prestasi Pochettino sebenarnya tidak buruk-buruk amat. Ia sukses membawa PSG menjuarai Liga 1 di musim lalu. Namun nampaknya memenangkan Liga 1 tidak cukup bagi PSG. Mereka resmi mengumumkan bahwa mereka mimkat Pochettino. Melalui akun media sosial mereka, PSG resmi mengumumkan bahwa Pochettino akan meninggalkan Les Parisiens di musim panas ini. Paris Saint-Germain bisa mengonfirmasi bahwa Mauricio Pochettino telah mengakhiri jabatannya sebagai pelatih kepala klub ini. Manajemen PSG dikabarkan sangat kesal akan kekalahan itu. Sehingga mereka memutuskan untuk berpisah dengan sang manajer. Menurut rumor yang beredar di Prancis, PSG sudah menemukan sosok pengganti Pochettino. Mereka akan mempekerjakan Christophe Galtier sebagai manajer baru mereka per musim panas ini.